Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nak bayar bebek itu siapa melihat sekolah kita. Kami melaksanakan wawancara. Tanya pertama, menurut Ibu, apakah pembelajaran Pembelajaran demokrasi itu pembelajaran yang menurut Ibu itu pembelajaran untuk dikaitkan dengan pelajaran enggak? Iya, dikaitkan dengan pelajaran itu berarti pelajaran PPKN kan. Kita harus terapkan demokrasi itu kepada anak-anak supaya anak-anak itu bisa mengenal apa itu artinya demokrasi. Artinya bebas memberikan pendapat, tetapi terbatas gitu. Kita arahkan. Aku tadi belum masak nasi. kami tadi maaf seberapa penting pembelajaran demokrasi yang diajarkan pada Penting, sangat penting. Karena kalau tidak diajarkan demokrasi dari dini, anak-anak itu apa ya, seperti semaunya. Dengan adanya kita dikasih pengarahan atau pembelajaran demokrasi, maka anak ini itu akan bisa terarah gitu, diarahkan. Jadi dengan adanya demokrasi kita bisa mengarahkan anak yang lebih baik. apa tujuan pembelajaran demokrasi yang diberikan kepada siswa? Tujuannya supaya anak itu bisa lebih terarah, kemudian anak itu bisa mengenal lebih luas gitu kan, lebih luas apa itu demokrasi, apa itu, jadi dalam lingkup yang lebih luas gitu. Apa saja materi pembelajaran demokrasi? Ya. Ulang ya, Ken. Apa saja pembelajaran demokrasi yang dibahas oleh siswa? Seluruh mata pelajaran. Jadi berkaitan semua. Iya, berkaitan, karena apalagi di SD ini kan pembelajarannya matematika kan. Jadi antara matematika, bahasa dengan IPA, IPS itu harus ada kaitannya semua. Tanpa adanya demokrasi, anak-anak itu mungkin kurang apa ya. Dengan adanya demokrasi aja anak-anak kadang-kadang menyimpang dari ini kan. Dengan adanya demokrasi kita bisa mengarahkan lebih anak itu supaya lebih apa ya, lebih punya moral, lebih punya wawasan, terus lebih attitude-nya lebih bagus gitu. Bagaimana pembelajaran demokrasi yang Ya, kalau untuk dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pembelajaran dalam anak-anak di sekolah itu apa namanya, anak-anak itu ya sikapnya lebih baik kan, terus dia bisa mengungkapkan apa namanya, pendapat-pendapat dengan bebas, dengan ini, tapi terbatas gitu, tidak semaunya gitu, terarah gitu. apakah itu sudah dijelaskan? Memang tidak, belum dalam di kurikulum, cuman secara tidak langsung demokrasi itu sudah masuk untuk pembelajaran. Aku udah lupa itu ya. Nah, lalang nyatu di Pembelajaran Strateginya ya setiap kita mengajarkan pelajaran, setiap kita masuk, kita kasih sebelum masuk, sebelum pembelajaran dimulai, atau dan sewaktu kita belajar, terus pokoknya pada saat pembelajaran gitu. Adakah kegiatan rutin atau kebiasaan yang dilakukan di kelas dalam menunjang pembelajaran demokrasi? Memang tidak ada kegiatan rutin, cuman ya kegiatan rutinnya ada waktu saat belajar itu.
Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, untuk keteladanan seperti apa yang Ibu lakukan dalam menunjang pembelajaran karakter demokrasi ini? Karakter demokrasi itu Keteladanan seperti karakter. karakternya tingkah laku anak kan. Jadi Nabi ini kan janji dilarang. Ya tingkah laku anak yang jelas itu. Moral. Iya, moral. Pertanyaan berikutnya Bu, apakah Ibu menggunakan berbagai macam media atau sumber belajar dalam menunjang pembelajaran karakter demokrasi ini? Ya kadang-kadang tergantung dengan pembelajarannya kan. Tapi kalau memang masalah demokrasi memang ya kita terapkan. Iya, tidak selalu menggunakan media, tidak harus selalu menggunakan media. Apakah Ibu menggunakan rubrik dalam pembelajaran melakukan penilaian dalam pembelajaran karakter demokrasi? Ada juga, kadang-kadang tidak. Pertanyaan berikutnya Bu, instrumen penilaian apakah yang Ibu gunakan dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran karakter demokrasi ini? Sikap anak. Pertanyaan berikutnya Bu, apakah terdapat sumber rujukan buku, modul, majalah, ensiklopedia dan lain-lainnya yang dapat digunakan untuk mengembangkan materi dalam pembelajaran karakter demokrasi ini? Tidak ada. Tidak ada. Kalau untuk modul apa kan dari di SD tidak ada. Beda dengan mahasiswa kan. Kalau di SD itu kan secara tidak langsung dia menggunakan buku medianya tuh yang ada di pelajaran itu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kualitas saran dan prasarana yang ada di sekolah ini dalam melaksanakan pembelajaran karakter demokrasi ini? Mana ya Ibu jawabnya? Sarana prasarananya tuh nanti dibilang kurang nggak salah kan? Ya ada lah gitu. Ada. Lumayan lah, cukup bagus kan. Pertanyaan berikutnya, apakah terdapat perangkat teknologi yang dapat digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi ini? Ada dari media ini apa perangkat laptop misalnya kan? Berikutnya Bu, apakah sekolah memberikan alokasi biaya untuk mengikuti pelatihan atau workshop untuk Nah, ini yang itu susah Ibu. Ini susah yang Ibu bisa jawab. Ibu tidak bisa jawab ini. Nanti jawab salah, tidak dijawab salah kan? Jadi no comment. Ya, pengetahuan. Pertanyaan berikutnya Bu, seberapa sering Ibu mengikuti kegiatan pelatihan atau workshop untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Kalau pelatihan sering, cuman kalau untuk demokrasi mungkin belum. Tapi kalau untuk pelatihan itu sering mengikuti pelatihan workshop apa kan untuk perangkat pembelajaran, untuk perpustakaan, untuk apa-apa masih sering gitu. Ikut workshop, ikut pelatihan. Pertanyaan berikutnya Bu, apa saja hambatan yang sering Ibu temui dalam pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Apa saja hambatan yang Bapak Ibu? Hambatannya yaitu sarana dan prasarana. Iya. Ya kan? Pertanyaan berikutnya Bu, apa saja dukungan yang diberikan kepada sekolah dalam implementasi pembelajaran karakter demokrasi? Dukungannya apa ya? Bagus. Kalau misalnya ada apa-apa, sekolah mendukung. Pertanyaan selanjutnya Bu, adakah kegiatan rutin sekolah yang dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Tidak ada. Untuk apakah kegiatan rutin kan? Kegiatan rutin sekolah yang dilakukan dalam pelaksanaan Demokrasi. rutin sih tidak. Maksudnya rutin sikap anak apa setiap
mungkin bisa jadi ke Itu kalau itu rutin. Pertanyaan berikutnya, Bun. Apakah ada pemberian penghargaan dan hadiah dalam pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Belum. Cuman kalau misalnya ini kadang-kadang kita ngasih hadiah kan sekedarnya dengan anak-anak kan, apa dikasih misalnya permen atau apa kan, apa dikasih untuk motivasi kan, untuk motivasi anak kan. Pertanyaan berikutnya, Bu. Hmm. Apakah sekolah memberikan informasi terkait dengan kegiatan pengembangan diri untuk peningkatan kualitas pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Tapi kalau untuk karakter demokrasi, Ibu rasa mungkin baru kali ini, dah. Iya kan? Baru kali ini. Cuman kalau untuk penerapannya mungkin kita bisa ininya tanpa kita sadari itu kan sudah dilakukan setiap hari kan, setiap pembelajaran kan. Nah, itu. Oh, terima kasih, Bu, atas jawabannya. Oh ya, mudah-mudahan bisa membantu, dah. terima kasih banyak. Ya, bermanfaat. Ditutup. Tadi dibuka, sekarang ditutup. Mungkin sekian dulu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, Bu, ya. Sama-sama. Assalamualaikum ya, Bu, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran yang tadi belum ada yang khusus demokrasi, belum ada. Bagaimana kualitas sarana dan prasarana yang ada di sekolah? Kalau sarana prasarana di sekolah ini ya untuk pembelajaran bukan khusus demokrasi. Sudah lengkap. Yo, boros. Apakah terdapat perangkat Apakah sekolah atau dinas memberikan alokasi kalau dulu karena dia mengikuti salah pembelajaran yang saya sampaikan tadi karakter itu kan kalau dulu kita belajarnya pernah pelatihannya Tidak bergerak badannya. Ya kan, tidak bergerak apa saja hambatan yang Ibu temui dalam waktu itu? nanti ada tujuannya jadi gimana sekarang ya yang usul Apa saja dukungan yang diberikan kepada sekolah dalam mengikuti sekolah maksudnya dari pihak sekolah memberikan memasukkan pembelajaran apa saja yang bisa di pembelajaran luar. Adakah kegiatan rutin sekolah yang dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran demokrasi? Apakah ada pemberian penghargaan atau hadiah dalam pelaksanaan pembelajaran demokrasi? Biasanya kalau kemarin ini kita kan kalau ada
memberikan hadiah berupa permen kadang-kadang gitu kan pada anak-anak yang tidak dapat menjawab apa menjelaskan kita kasih tangan permen dan Apakah setelah memberikan informasi terkait dengan kegiatan pengumuman diri mengikuti proses belum terdengar karena kita melihat di ini Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hajar Aswandra. saya Medi Narman. Nah, di sini kami akan mewawancarai adik namanya siapa dek? Muhammad Fadil Adha. Nah, baiklah di sini abang akan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan demokrasi ya dek. Baiklah poin pertama ada apa kalian tahu tentang demokrasi? Berikan contoh yang kalian tahu dek. Jadi demokrasi di sini dek. Demokrasi ini seperti adek memberikan pendapat atau adek Memberikan pendapat. begitu misalnya adek mengutarakan pendapat adek kepada guru, kepada teman-teman gitu. Mengerti ya dek? Kalau contohnya adek tahu kalau misalnya kita memberikan pendapat nggak tahu. Poin berikutnya ya dek, apa adek tahu manfaat dari pembelajaran demokrasi yang dilakukan? Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hajar Aswandra. Saya Medi Narman. Baiklah, sini kami akan mewawancarai adek. Adek, namanya siapa ya? Saya baru tahu. Muhammad Fadil Adha. Baiklah, abang di sini akan menanyakan beberapa poin tentang materi demokrasi ya. Apa adek tahu ya apa yang maksud demokrasi? Nggak tahu. Kurang lebih demokrasi ini dek adalah ketika adek berani mengutarakan pendapat adek. Dan kalau contohnya tuh dek, adek tahu? Oh iya. Poin kedua ya dek, apa manfaat adek belajar demokrasi ini setelah pembelajaran demokrasi ini? Kalau misalnya apa yang adek dapat kira-kira kalau setelah adek belajar tentang berani berpendapat? Apa adek lebih berani gitu? Adek lebih berani. Berikutnya ya dek, dari mana adek dapat informasi tentang demokrasi ini? Apa dari abang atau dari guru atau dari ayah? Poin berikutnya dek, apa ada ketua kelas, sekretaris bendahara kelas atau pengurus jadwal yang pikir di kelas adek? Ada dek. Kalau poin berikutnya, sebutkan cara adek melakukan proses pemilihan ketua kelas. Di kelas adek pemilihan ketua kelasnya seperti apa ya? Kalau dipilih sama guru, voting. Berikutnya adek, apa sebelum pembelajaran dimulai, adek berdoa bersama dahulu, lalu siapa yang memimpin? Ketua kelas. Poin berikutnya, apa guru adek membiasakan adek untuk berdiskusi dan membentuk kelompok-kelompok? Apa dikeraskan? Ya. Baik dek, poin berikutnya akan disampaikan oleh abang sini. Dek, pertanyaan selanjutnya, siapa saja anggota kelompok adek? Apakah teman dekat atau teman baru? Sejak kapan kelompok belajar adek terbentuk? Jadi teman-temannya itu setiap kelompok diacak atau dituju aja orangnya? Diacak. Pertanyaan berikutnya dek, siapakah yang membentuk anggota kelompok adek? Apakah adek sendiri yang memilih atau dipilih? Pertanyaan berikutnya dek, bagaimana cara adek memilih ketua kelompok? Atau cara voting? Atau misalnya kawan teman adek pintar, ini aja itu aja yang pintar. Selanjutnya dek, bagaimana cara adek memilih atau
adik berbeda pendapat dengan teman adik dalam hal apa? Pelajaran apa? Pelajaran atau dalam permainan atau dalam kehidupan dari dalam permainan. Pertanyaan berikutnya ada, bagaimana cara adik membatasi perbedaan pendapat yang dilakukan? Atau menyelesaikan bersama-sama atau mencari jalan keluarnya gitu. Atau ada yang ngalah kalau misalnya berbeda pendapat, mencari jalan keluarnya. Pertanyaan berikutnya deh, bagaimana sikap adik ketika ada siswa lain yang ribut ketika berdiskusi kelompok? Ataukah marah, ataukah ditegur? Mana? Memisahkan, ditegur. Pertanyaan berikutnya, apakah guru adik menyenangkan ketika mengajar di kelas? Apa saja kegiatan yang dilakukan ketika belajar? Senang tak diajar guru adik? Biasanya kalau dalam kelas tuh bermain atau apa yang ada senang dari guru? Pelajarannya. Pelajarannya. 11. Apakah guru adik selalu mendengarkan pendapat dari siswa? Menerima pendapat. Pertanyaan berikutnya deh, apakah adik berani bertanya atau menjawab pertanyaan tanpa disuruh oleh guru? Berani. Hebat. Pertanyaan berikutnya deh, apakah guru adik melatih adik untuk bermusyawarah? Ya. Musyawarah dalam pelajaran gitu. Pertanyaan berikutnya akan diteruskan oleh Iwan. Ya, pertanyaan selanjutnya. Apakah masih ada teman adik yang suka mengusulkan? Ada apa? Gak usah disebut ya. Selanjutnya, masih ada nggak teman adik yang tidak mau berpendapat saat diskusi? Diam aja. Diam aja, nggak mau bicara, dia mau Ya. ada juga. Selanjutnya, apakah di kelas kalian masih suka ramai? Masih suka ribut juga. Apa yang kalian lakukan? Kelas biasanya ramai-ramai. Diskusi atau Bicara game atau bicara permainan gitu ya. cerita. Selanjutnya, misalkan ada pelanggaran, apakah ada kartu pelanggaran yang diberikan oleh guru? Tidak ada. Selanjutnya, pernahkah kalian membaca buku atau mading tentang demokrasi? Ada pernah baca di ada tempat-tempat di papan sekolah itu tentang berpendapat atau berpolitik gitu. Tidak ada. Selanjutnya, pertanyaan terakhir ya, Dek. Pernahkah kalian diajak guru bertayangan video tentang demokrasi yang ada dalam praktik sehari-hari? Ada. Seperti apa video? Animasi atau video tentang apa gitu? Animasi gitu. Baiklah ya Dek, mungkin itu aja pertanyaan-pertanyaan dari Abang. Terima kasih Abang ucapkan lagi untuk telah menjadi narasumber dari kami ya Dek. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dek. Waalaikumsalam. Kakak di sini dari Universitas Bengkulu. Ini izin mewawancarai Adek. Sebelumnya, nama Adek siapa dulu? Dendi Liman. Dendi? Dendi Liman. Dendi 5. Lanjut pertanyaannya ya, Dek ya. Adek tahu soal demokrasi? Bebas berpendapat, Kak. Bebas berpendapat. Iya. Kalau contohnya kayak gimana? Pemilihan ketua kelas. Oh, ya. Udah tahu ya, Adek. Lalu apa manfaat yang Adek peroleh setelah belajar demokrasi? Belum pernah belajar. Pernah belajar. Nampaknya seperti ini Dek. Misalnya Adek belajar demokrasi kan, Adek lebih berani menentukan pendapat Adek atau Adek bertanya sama guru. Pernah Adek pemilihan ketua kelas? Pernah. Pernah. Berani tidak Adek ngomong? Saya pilih yang itu. Berani? Nah, betul berarti itu. Itu udah termasuk demokrasi. Adek berani kan? Nah, jadi manfaatnya Adek lebih berani mengemukakan pendapat. Selanjutnya, di kelas Adek ini ada ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Ada? Cuman ketua kelas. Cuman ketua kelas yang ada.
Lalu untuk piket kelas, yang piket kelas yang ngatur siapa? Guru. Guru. Iya. Iya. Untuk pemilihan ketua kelas adik itu adik-adik yang pilih atau guru langsung yang pilih? Sekelas. Sekelas milihnya. Iya kan. Yang paling banyak dia yang jadi ketua kelas. Oh. Poin ketiga lewat. Sebelum belajar itu adik berdoa dulu nggak? Iya. Berdoa dulu. Siapa yang mimpin? Ketua kelas. Ketua kelas. Iya. Lalu ibu itu pernah membiasakan kalian berdiskusi dalam bentuk kelompok nggak? Pernah buat kelompok, buat diskusi? Untuk Pernah? Sering? So, Sering. kalau ada pelajaran matematika, Belajar matematika. ya menghitung. Buat kelompok ya? Ya. Adik punya teman nggak? Teman dekat yang betul-betul teman? Iya. Iya. Siapa aja yang pernah jadi kelompok adik? Sebutkan namanya deh. Keanu, Kiano, Hafiz, Hafiz, Aska, Zaki, Zaki. udah itu aja. Udah itu aja. Pernah buat kelompok dengan ini teman yang lain? Cuman itu. Cuman itulah. Kapan itu waktu dibuat kelompoknya tuh? Masih ingat? Enggak lagi. Enggak lagi. baik sebelumnya maaf kakak melanjutkan lagi ya. Tadi kan sebelumnya kakak dan saudara Yuan tadi kelewat satu poin di nomor 3. Adek mendapatkan informasi tentang demokrasi ini dari mana? Apa dari belajar sekolah, apa dari YouTube, atau dari mana? Untuk pelajaran untuk belajar berpendapat Adek? Atau dari Google, sekolah. Sekolah dari ibu guru, dari kakak. Baik. Baik. Poin selanjutnya ya maksudnya ya. Siapa yang menentukan anggota kelompok adik-adik? Misalnya dalam diskusi itu siapa yang memilihkan tadi? Kelompok. Iya kelompok tadi. Atau ketua kelas. Dipilihkan ketua kelas atau dipilihkan ibu guru? Kami bikin Bikin aja. dia kami nggak pernah disuruh bikin kelompok. Kami itu macam berdiskusi aja. Oh iya. Baik. Poin selanjutnya ya. Bagaimana cara adek memilih ketua kelompok dalam satu diskusi tadi? Setelah adek berdiskusi, apa yang dipilihnya? Siapa yang ditunjuk ketuanya? Apa yang lebih pintar atau yang lebih aktif atau yang gimana? Yang ditunjuk jadi ketuanya adek. Misalnya dari kelompok ini kan, adek pilih siapa? Keanu tadi. Ya. Keanu yang jadi ketuanya seperti itu. Iya. Adek milih itu. Iya. Ditunjuk saja. Iya. Bilang. Hah? Ditunjuk ya. Iya dulu. Oh, Pilih. baik. Poin berikutnya ya. Pernahkah adek berbeda pendapat dengan teman adek dalam hal apa gitu? Berbeda pendapat dalam hal pelajaran atau game atau pelajaran Matematika. Matematika. matematika gitu. Oke. Poin berikutnya, bagaimana cara adek mengatasi berbeda pendapat tadi? Adek berbeda pendapat sama kawan adek mengenai jawaban matematika tadi kan? Ya. Bagaimana adek mengatasinya tadi? Tanya dengan guru. Tanya dengan guru Atau cari sendiri. mengalah? Suruh teman itu nanti kasih tahu misalnya berapa kali berapa sama dengan itu, terus kali berapa lagi gitu misalnya. Jadi dikasih tahu dulu. Pas dia ngomong benar, baru gitu dikasih jawabannya ditulis. Iya deh. Habis itu, bagaimana sikap adek ketika ada siswa lain yang ribut dalam diskusi tadi deh? Kalau ribut, Iya, kalau ribut apa dia marah atau Didiamin aja. suruh diam? Apa diam? diam. Suruh diam. Iya, biar bisa tenang diskusinya. Biar bisa tenang diskusinya. Berikutnya ya dek. Apakah guru adek menyenangkan ketika mengajar di kelas? Dan apa saja kegiatan yang dilakukan ketika belajar? Apa dalam bermain game atau Senang nggak? senang nggak belajar sama gurunya? Senang.
Nah, kalau di kelas tuh kalau yang gurunya senang, kadang main game atau ada yang hal lain dilakukan. Enggak ada. Nggak ada. Iya, cuma itu aja. Tapi kesenangannya dapat dari diskusi sama teman. Kesenangannya dapat dari diskusi sama teman. Iya. Apa guru adek selalu mendengarkan pendapat dari adek? Biasanya ada urusan lain gitu. Baik. Poin berikutnya akan disampaikan sama abang ini adek. Baiklah dek, ini abang akan melanjutkan poin berikutnya. Apakah guru adek melatih adek untuk bermusyawarah? Iya. Dilatihnya dek? Hah? Guru adek untuk bermusyawarah. Diskusi, musyawarah, saling kasih jawaban. Ada enggak guru jawab ngajari cek? Ada? Dari materi biasanya. Iya, Iya, ada yang diajarin musyawarah. ada. Maaf, tertinggal poin 16. Apakah adek berani bertanya atau menjawab pertanyaan tanpa disuruh oleh guru? Berani tak? Berani. tak? Berani Berani. Lah. Hebat adek ya. Hebat. karena disuruh ke depan Karena ngakuan disuruh ke pohon depan. faktor. Hebat adek. Pertanyaan berikutnya dek, apakah masih ada teman adek yang suka menang sendiri? Enggak. Enggak ada Nggak lagi. ada. Berarti Kalau beda pendapat dihitung dulu yang benar yang mana. Iya. Pas udah ngomong semuanya bilang Kalau misal, yes, maaf abang celaya dek. Misalnya dalam hal lain seperti masalah dibahas yang lain dalam permainan atau dalam apa, ada nggak teman adek yang mau menang sendiri, nggak mau ngalah dengan pendapat adek? Nggak ada juga. nggak ada. Pertanyaan berikutnya dek, apakah di kelas masih suka ramai dan apa yang adek lakukan? Kalau Ribut di misalnya kelas. ribut di kelas adek ribut atau berisik gitu. Apa yang adek lakukan? Apa adek adu sama guru atau adek suruh diam Atau kawan-kawannya adek biar marahi? suara dia. suruh diam adek. Soalnya nggak enak Nggak ada enak. suara yang keras-keras gitu. Iya. Keras. Teriak atau apa gitu. Iya. Pertanyaan berikutnya dek, apakah ada kartu pelanggaran bentuk dan cara kerjanya bagaimana? Pelanggaran ini seperti ini dek. Misalnya teman adek melakukan kesalahan, diberi hukuman sama gurunya. Nggak Ada ada. tak? Nggak ada. Nggak ada. Ditegur aja. Ditegur aja sama guru. Iya. Pertanyaan berikutnya dek, pernahkah adek membaca buku atau mading tentang demokrasi di sekolah? Mading majalah ini. Mading ini seperti yang ditempel di dinding. Terus ada materinya tentang Demokrasi. pendidikan kewarganegaraan seperti PKN. Ada pernah belajar PKN? Ya. Ada? Tentang negara Indonesia atau tentang demokrasi Indonesia. Cuman tentang Indonesia aja, belum ada yang demokrasi gitu belum. Demokrasi. Baik. Nah ini pertanyaan terakhir nih dek. Pernahkah adek diajak guru melihat tayangan video tentang demokrasi yang ada dalam praktek di kehidupan sehari-hari? Nggak pernah. Misalnya Seperti video pemilihan kepala sekolah, pemilihan ketua kelas, pemilihan presiden, ada video-video seperti itu ada. Baik ada. Oh, terima kasih. Terima kasih dek atas jawabannya dek. Gimana? Atau? sekian dulu ya wawancara kita kali ini dek ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu dengan kakak-kakak di sini ya. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajar Asandra. Saya Medi. Baiklah deh, akan di sini akan atau ingin mewawancarai adek mengenai materi demokrasi. Sebelumnya, nama adek saya Alimah Zakira. Baiklah, poin pertama ya dek. Apa adek tahu mengenai demokrasi ini? Demokrasi. Contohnya nanti seperti yang kita bahas ya. Baiklah. Apa adek tahu manfaat dari pembelajaran demokrasi yang ada dilakukan?
berikutnya Dek, dari mana Adek tahu mengenai informasi tentang demokrasi ini? Apakah tadi? Iya ya. Poin berikutnya Dek, apakah ada ketua kelas, sekretaris, bendahara, pengurus jadwal tiket di kelas Adek? Sekarang ada lagi. Baik, Dek. Yang keempat, maaf sebelumnya. Yang kelima, sebutkan cara Adek melakukan proses pemilihan ketua kelas ini. Yang berikutnya, apakah sebelum pembelajaran dimulai, kelas Adek ini berdoa? Lalu siapa yang mimpin berdoa? Adek ini ketua kelas ya? Enggak. Oh berarti yang mau aja yang dipilih. Apakah guru Adek membiasakan kalian berdiskusi atau membentuk kelompok belajar? Biasakan. Pertanyaan berikutnya lanjut bersama Adek. Pertanyaan berikutnya Dek, siapa saja anggota kelompok Adek? Apakah teman-teman atau yang lalu ada aktiviti yang dilakukan? Jadi setiap pembelajaran dibentuk lagi kelompoknya. Pertanyaan berikutnya Dek, siapakah yang menentukan anggota kelompok Adek? Bagaimana cara Adek memilih ketua kelompok? Selanjutnya, pernahkah Adek berbeda pendapat dengan teman Adek dan untuk apa? Yang selanjutnya, bagaimana cara Adek mengatasi perbedaan pendapat yang dilakukan? Ya Allah. Selanjutnya, bagaimana sikap Adek ketika ada siswa lain yang ribut ketika selanjutnya Dek, apakah guru Adek menyenangkan ketika berada di kelas? Apa saja kegiatan yang sering dilakukan? Selanjutnya Dek, apakah guru Adek selalu mendengarkan pendapat dari kalian? Ini akan diteruskan oleh Iwan. Apakah Adek tadi kita menjawab pertanyaan tertentu? Berani. Apakah guru Adek buat kalian sekolah? Apakah masih ada seperti yang kita masih ini? Tidak ada. Apakah masih ada adik yang tidak mau berpendapat dan sedang ada? Apakah kelas masih suka ramai? Dan apa yang kamu lakukan sekarang? Misalkan ada sebuah pelanggaran, apakah ada bentuk kasus pelanggaran yang diberikan? Tidak ada. Pernahkah kalian membaca buku mading tentang demokrasi? Pertanyaan terakhir, pernahkah kalian diajak guru melihat tayangan video tentang demokrasi? Di video nggak ada. Baiklah, sebelumnya terima kasih ya telah menjadi narasumber kami. Jadi awal tutup bahasa ini lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.